Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Reza, dengan Adia channel tutorialnya. Oke, kali ini kita akan membahas tentang SSL VPN atau Secure Socket Layer Virtual Private Network yang ada di FortiGate. Untuk topologinya seperti ini ya guys. Jadi Virtual Private Network itu adalah misalkan nih kita ada di Semarang, kemudian ini ada Jakarta, kemudian ada internal Jakarta ada salah satu PC yang gangguan nih, atau gangguan atau gimana, kemudian kita mau remote ya, kita untuk keamanan jaringan kita, harusnya kita untuk akses ke sana harus pakai virtual private network. Jadi intinya adalah ketika kita meremote ke internal yang ada di Jakarta, modelnya ada seperti ini ya guys. Jadi yang hijau ini, trafik kita ke sana itu dilindungi, jadi terenkripsi. Ibaratnya kita masuk ke dalam terowongan sini, kemudian masuk ke FortiGate, kemudian ke internal kita. Jadi traffic kita yang untuk ke sini itu terjaga, terenkripsi seperti itu. Nah, untuk SSL VPN yang ada di FortiGate itu ada fitur tambahan lagi seperti speed tunneling. Speed tunneling itu seperti ini. Misalkan nih, kita mau akses ke internal kita itu lewat SSL VPN atau SSL VPN sini ya, jadi terenkripsi. Nah, untuk akses internet biasa, nanti ini akan dibelokkan ke internet mereka. Jadi dia di sini connect ke WiFi mana, jadi dia untuk untuk akses yang lain-lain dia akan menggunakan internet yang ada di lokasi mereka sendiri. Sedangkan untuk ke internal yang ada di Jakarta, dia lewat Secure Socket Layer VPN ini. Seperti itu penjelasan untuk speed tunneling. Nanti kita akan bahas selanjutnya untuk speed tunneling. Kali ini kita akan membahas tentang yang SSL VPN. Jadi seluruh akses ke internal maupun WAN-nya kita menggunakan yang ada di WAN Jakarta. Walaupun kita di sini connect ke ke internet masing-masing, tapi akses browsing kita terlindungi karena kita melewati SSL VPN. Jadi semuanya akses internet yang kita lakukan semuanya lewat Secure Socket Layer VPN. Kita juga browsingnya lewat IP publiknya mereka yang ada di Jakarta. Kalau di tracer nanti kelihatan seperti itu. Oke, langsung saja kita mulai ya guys. Untuk topologinya seperti ini. Untuk yang user VPN-nya atau range VPN-nya kita menggunakan subnet seperti ini, 192.168.7.0/24. Kemudian WAN-nya adalah ini, ini adalah lokal internal yang ada di Jakarta, sedangkan ini ada di Semarang untuk range VPN-nya. Oke, langsung saja kita mulai. Oke, yang pertama kita lakukan adalah kita membuat usernya dulu, user definition. Kemudian kita create new. Nah, ini local user, kemudian kita klik next. Kemudian ini kita beri nama misalkan Reza atau Ahdiat. Kemudian passwordnya terserah kalian. Nah, di sini aku masukkan terserah kalian. Kemudian klik next. Emailnya kalian kosongin aja, next. Ini kemudian user groupnya kalian masukkan di mana terserah. Di sini aku masukkan ke IT, submit, atau enggak kalian tidak usah memakai user group. Untuk membuat user groupnya adalah ini adalah user groupnya, kalian klik new. Ini untuk membuat user groupnya, atau enggak seperti ini aja lah.
Kita buat baru aja. Tadi mana ini? Kita hilangin dulu. Kita klik. Oke, kita buat user group baru, create new. Kemudian namanya adalah grup SSL. Ini adalah membernya adalah tadi yang kita buat, add, kemudian klik OK. Oke, setelah ini kan sudah ada nih. Kemudian kalian masuk ke menu VPN. Kemudian kalian ke SSL VPN portal dulu. Di sini ada full access sama tunnel access. Biasanya saya pakainya tunnel access. Klik. Nah, di sini ini namanya tunnel. Kemudian ini adalah tunnel modenya. Ini untuk pembahasan selanjutnya, enable speed tunneling. Nah, ini adalah source IP pool-nya VPN ya guys. Kita buat dulu source-nya. Kita masuk ke menu policy, kemudian address, kemudian kalian create new, kemudian address. Untuk interface-nya adalah SSL VPN tunnel interface root. Kemudian ini adalah IP range. Kemudian ini adalah SSL VPN tone. Nah, IP range-nya kalian masukin yang tadi 70. Ketika kalian masukkan 192.168.7.1 atau 7.2 strip 192.168.7.10. Oke, ini saya jadi di sini ada 9 IP VPN dari 2 sampai 10. Setelah itu kalian warnanya biarin kalian kasih hijau, kemudian klik OK. Oke, setelah kalian klik OK, kalian masuk ke menu VPN, kemudian SSL VPN, portal, kemudian tunnel access. Kemudian ini kalian tambahkan yang kalian buat tadi, namanya apa namanya tadi? Tadi hijau. Aku lupa. SSL VPN tool. Kemudian kalian klik OK. Setelah itu kalian source-nya ini tadi kan kalian ganti SSL VPN yang kalian buat tadi, SSL VPN tool. Kemudian kalian klik OK. Oke, setelah kalian klik OK, kemudian kalian masuk ke menu SSL VPN setting. Nah, di sini oke. Setelah itu masuk ke menu SSL VPN setting, kemudian listen on interface. Di sini adalah interface-nya one, kemudian ini adalah listen on port-nya. Portnya kalian terserah kalian buat berapa. Sini saya coba buat 1, 2, 3, 4. Kemudian ini di idle lockout-nya. Jadi ketika si pengguna, si user lagi memakai VPN tapi tidak digunakan, tidak ada aktivitas browsing, dia akan lockout sendiri dengan waktu 300 detik. Ini adalah DNS servernya, terserah kalian mau isi DNS server apa, open DNS atau apa terserah. Kemudian kalian create new. Ini adalah interface one ya guys. Jangan lupa interface one-nya adalah ini tadi. Ini 172.10.1, 172.10.10.2. Oke. Kemudian di authentication atau portal meetingnya adalah kalian create new. User groupnya tadi yang kalian buat apa ya, SSL kan. Nah, untuk portalnya adalah tadi yang kalian buat kan tunnel access. Kemudian klik OK. Oke, ini sudah masuk. Setelah itu kalian klik apply. Oke, ini sudah dibuat.
Kemudian kalian masuk ke menu policy, happy versi 4 policy. Kemudian kalian create new. Di sini adalah SSL to LAN. SSL to LAN, SSL to LAN saya jelaskan dulu. Jadi ini dari SSL sini atau dari remote user to LAN, LAN-nya itu ke sini, ke internal mereka. Oke. Kalian masukkan mana tadi? Incomingnya adalah SSL, kemudian adalah outgoingnya adalah DMZ atau LAN. Source-nya kalian tadi ya guys, SSL VPN Tune. Kemudian penambahkan usernya adalah tadi SSL user groupnya. Kemudian destination-nya adalah ke lokal kalian. Jadi di sini lokalnya adalah 84.1 84.0 atau 84 10.103.84.0. Kalau kalian belum ada, kalian buat sendiri. Tadi buatnya di address. Kemudian servisnya adalah all. Nah, untuk NAT-nya kalian matikan karena ini ke LAN, jadi nggak perlu NAT, ke lokal. Setelah itu kalian klik OK. Yes. Ini udah kita buat. Kemudian setelah itu kalian coba coba kalian connect VPN menggunakan FortiClient. FortiClient-nya adalah ini. Kalian bisa download di cloud atau di mana. Kemudian ini remote access-nya kalian configure VPN. Kalian terserah namanya apa, SSL VPN atau apa. SSL VPN. Deskripsinya adalah SSL VPN. Remote gateway-nya adalah tadi guys. API-nya kalian 172.10.10.0.2 172.10.10.2. Custom portnya adalah yang tadi 1234. Setelah itu kalian klik apply. And close. Setelah itu kalian masukkan username-nya tadi yang kalian buat, Ahdiat. Kemudian passwordnya. Kemudian kalian konekkan. Oke, ini udah benar IP-nya 192.168.7.2. Oke. Ini kan sudah connect nih. Kemudian kita cek ke JND. Kita coba ping ke lokal internal mereka 84.2. Kita coba ping 10.103.84.1 bisa 84.2. Oke guys, ini 84.2. Ini adalah 84.2 ya. Ini kita ping ke internal mereka ya, 84.2. Ini udah 84.1. Ini adalah port LAN-nya tiket yang arah bawah.
Oke, kemudian saya coba di ping Google. Oke, ping Google dia belum bisa guys. Masih ada tahapan selanjutnya. Oke, ini belum bisa. Kita coba ping yang tadi 84T2 main T. Ya percaya. Oke, ini langsung aku disconnect. Oke, ini langsung RTO ya guys. Oke guys, dia nggak mau ya. Ini coba aku shutdown notifier-nya. Ping lagi. RTO, oke. Oke, RTO. Kemudian 84.1-nya juga RTO. Oke, jadi berhasil ya ini ya. Kemudian kita masalahnya sekarang di di internetnya tadi kan belum bisa ya. Oke, langsung saja. Langsung saja untuk agar bisa connect ke internet. Kita konekin lagi dulu aja deh yang tadi VPN-nya. FortiClient. Lihat. Connect. Oke, ini udah connect 172.7/24, bener. Ini kan tadi checking lagi bisa Android bisa ping 888888 belum bisa. Oke. Kita coba set internetnya di VPN-nya, kita masuk lagi. Kita masuk ke menu policy, kemudian API versi 4 policy, kemudian kita create new lagi. Incoming-nya berarti SSL to 1. Incoming-nya adalah SSL-nya, outgoing-nya adalah 1, SD1. SD1 di sini aku pakai 2 1, jadi 1 2 dan 1 1. Kalau kalian punya cuma 1 1, berarti kalian isikan ke 1 1 aja. Oke. Source-nya adalah tadi SSL VPN tool-nya tadi. Mana tadi SSL VPN tool, kemudian user group-nya adalah SSL, destination-nya kalian isi all aja. Service-nya kalian isi all. Kemudian NAT-nya kalian aktifin, kemudian klik OK. Oke. Ini adalah SSL tuanya. Kita cek ping 888 apakah bisa. Oke, ini udah bisa guys. Jadi caranya seperti itu. Ini kan udah jalan nih. Ini udah ada trafiknya tadi ke internal kita. Kemudian ini untuk WAN-nya mana tadi? Ini untuk WAN-nya udah aktif ini. Udah aktifnya. Nah, untuk monitoring SSL VPN kalian masuk ke menu monitor, kemudian SSL VPN monitor. Nah, ini udah aktif nih. Ini adalah saya remote. Ini adalah IP remote saya, IP WAN saya yang di Semarang. Ini adalah IP tunnelnya. Seperti itu ya guys. Kita coba akses YouTube. Bisa.
Aman, aman guys, aman semua, aman, aman. Oke, ini udah bisa, kemudian sudah semua. Jadi seperti itu tadi untuk SSL VPN-nya seperti itu konfigurasinya. Tahap pertama kalian bikin user VPN-nya di sini user definition, kemudian user group-nya dia masuk kemana. Setelah itu kalian masuk ke menu policy, kemudian address, kemudian kalian create new, kalian ini interface-nya SSL tadi kan, kalian isikan IP range SSL VPN-nya, kemudian kalian klik OK. Setelah itu kalian masuk ke menu VPN, kemudian SSL VPN portal, kemudian kalian pilih terserah, kalian pilih full access atau tunnel access. Kalian ke tunnel access, kemudian source-nya yang kalian buat tadi SSL VPN. Setelah itu kalian masuk ke menu SSL VPN setting. Kemudian kalian listen on interface-nya adalah IP1 kalian. Kemudian listen on port-nya adalah terserah kalian mau isi berapa. Kemudian ide logout adalah ketika nggak ada traffic dia akan logout sendiri. Kemudian ide DNS-nya terserah kalian mau isi berapa. Kemudian ini authentication atau portal mapping. Nah ininya. Setelah itu kalian masuk ke menu IP versi 4 policy. Memang banyak banget ya root-nya. Kemudian kalian SSL tulannya, kemudian SSL tuannya. Kalian bikin dua ini. Seperti itu. Untuk yang ke internet kalian NAT-nya kalian aktifkan, untuk yang ke lokalan nggak perlu diaktifkan, seperti itu. Oke, jangan lupa untuk setting ininya juga politik lainnya di desktop kalian masing-masing. Oke guys, sudah ya. Jadi intinya kalau sudah connect internet otomatis ini dia connect ke WAN-nya yang ada di Jakarta. Jadi kalau misalkan di sini di lokal Semarang dia keblok YouTube-nya, sedangkan di internet Jakarta tidak keblok YouTube-nya. Ketika kalian menggunakan VPN-nya yang tadi, terus kalian connect ke sini, otomatis dia agak keblok walaupun dia pakai jaringan di sini, karena yang di sini sudah connect ke internet yang di Jakarta, WAN-nya Jakarta, IP publiknya yang Jakarta. Oke, untuk SSL VPN sudah, untuk cukup sekian. Untuk tahap selanjutnya kita coba untuk aktifin split tunneling yang tadi ya guys, yang di mana VPN SSL VPN portal, kemudian tunnel access, kemudian ini enable split tunneling. Kita coba main di sini. Oke, untuk tutorial kali ini cukup dari saya. Apabila banyak ada kesalahan mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk like, comment, and share, and subscribe. Subscribe itu gratis. Jadi kalau bisa di subscribe, like, dan comment biar tutorial ini terus berlanjut. Oke, masih banyak. Nanti ada tunnel set to set. Gimana sih caranya untuk tunnel ini diarahkan ke sini dan ke sini? Gimana caranya kita belokkan ke metro, WAN metronya kita, atau gimana? Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.